Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya. Saya akan melanjutkan part 1 yang sebelumnya ya. Nah, ini langsung saja saya mulai dari teks 4. Sejumlah cincin saling bertaut masing-masing setebal 1 cm. Ya, setebal 1 cm. Sejumlah cincin saling bertaut masing-masing setebal 1 cm. Pertanyaan, yang 1 cm itu yang mana? Berarti tebal yang ini maupun tebal yang ini maupun tebal yang ini. Nah, semua cincin ini tebalnya 1 cm gitu ya. Digantung pada sebuah pasak. Cincin atas memiliki diameter luar 20 cm. Nah, yang mana itu? Berarti yang atas itu yang ini. Nah, ini diameternya 20. Sementara diameter luar masing-masing cincin lebih kecil 1 cm dari diameter luar cincin di atasnya. Berarti tadi kan diameter cincin pertama kan diameternya 20. Berarti cincin yang kedua katanya 1 cm lebih kecil, berarti yang ini 19 gitu ya, diameternya 19. Dan seterusnya, nanti ke bawah berarti berkurang 1 lagi, 18, 17, 16, hingga katanya diminta di dalam soal yang diameter luarnya adalah 3 cm. Pertanyaannya adalah berapa banyak cincin yang saling bertaut. Nah, jadi kalau saya tuliskan ukuran-ukuran daripada diameter cincinnya yang dimulai dari 20, kemudian 19, kemudian ini 18, dan seterusnya sampai katanya yang diameternya adalah 3. Kalau kita perhatikan, ini kan seperti barisan yang mempunyai pola tertentu, di mana katanya setiap suku ini kalau kita lihat bedanya 1 ya, selisihnya 1. Berarti ini adalah barisan daripada aritmatika. Nah, karena pertanyaannya banyak cincin yang saling bertaut, berarti kalau kita arahin ke aritmatika, ini rumusnya atau mengarah kepada rumus UN. Nah, di mana UN itu adalah A ditambah N-1 dikali dengan beda. UN itu artinya suku terakhir, berarti suku terakhirnya sama dengan 3. A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu berapa? 20. Maka boleh kita buat 20 ditambah N-1, bedanya berapa? Bedanya adalah 19 dikurangi 20, berarti min 1. Nah, ini tinggal kita pindah posisi, 3 dikurangi 20 berarti min 17. Sama dengan N-1 dikali dengan min 1. Nah, min 1 ke min 17 berarti jadi 17 ya. Maka kita peroleh 17 itu sama dengan N-1, berarti N-nya menjadi 17 plus 1 alias 18. Sehingga banyak cincin yang saling bertaut ada sebanyak 18. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke. Kita lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jarak dari bagian ring teratas. Jarak dari bagian ring teratas sampai ke ring terbawah. Nah, berarti ring teratas itu adalah dimulai dari cincin yang paling atas sampai ring terbawah, berarti cincin yang diameternya 3. Nah, dia minta jarak dari ring teratas itu berarti dari ujung ini ya sampai ke ujung sini. Anggaplah ini yang namanya diameter 3 cm ya. Lalu bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya kita langsung mengarahkan aja ke rumus SN. Ya, ke rumus SN. Gimana ceritanya? Nih, saya lanjut ke nomor 12. 12-nya di sini ya. Jarak ring teratas sampai ring terbawah berarti yang pertama adalah 20. Kemudian ditambah dengan 19. Ditambah dengan 18. Dan seterusnya sampai ditambah 3. Kenapa bisa? Nah, jadi yang pertama kan 20 itu dari sini sampai ke sini nih. Kemudian ditambah dengan 19 itu dari sini ke sini. Nah, kita fokus dari 20 tambah 19 dulu. Ketika 20 ditambah dengan 19, itu sudah ada yang double perhitungannya. Yang double perhitungan itu di mana posisinya? Yang double perhitungan itu posisinya adalah di cincin yang saling bertautan. Ya, di cincin yang saling bertautan di sini nih. Ini berulang. Tadi yang pertama kan 20. 20 itu berarti panjang dari ujung ini sampai ke ujung sini.
kemudian ditambah 19. Nah, itu sudah yang di bertautan itu 2 kali perhitungannya. Di sini persisnya di sini 2 kali dihitung. Yaitu tebal cincin yang tadi masing-masing 1 cm 1 cm gitu ya. Kemudian kalau kita tambah lagi dengan 18 itu berarti dari sini sampai ke sini. Nah, lagi-lagi di bagian ring yang bertautan ini sudah terhitung 2 kali. Berarti kita harus kurangi nanti yang 2 kali perhitungannya gitu ya. Tadi kan banyak cincin yang saling bertautan itu ada 18 cincin. Kalau ada 18 cincin berapa banyak tautannya? Kita main logika, kalau ada 2 cincin tautannya sekali. Kalau 3 cincin tautannya 2 kali. Berarti kalau ada 18 cincin tautannya 17. Nah, jadi nanti ini harus kita kurangi dengan 17 kali berapa? Tebal daripada cincin. Nah, tebalnya itu kan tadi masing-masing 1 ya. Berarti tebal dari sini 1. Nah, yang ini 1 ditambah tebal yang kedua dari sini. Nah, gitu ya. Berarti dikurangi nanti 17 dikali dengan 2. Tinggal kita terapkan rumus SN pada barisan aritmatika. Yang rumusnya adalah N/2 dikali dengan A ditambah UN. Nah, ini rumus SN-nya. Berarti karena tadi cincinnya ada 18, berarti boleh kita terapkan S18. Berarti 18/2 adalah 9, A-nya 20, UN-nya 3. Lalu nanti semuanya ini dikurangi dengan 17 kali 2, berarti 34. Nah, ini kalau kita hitung-hitung nanti hasilnya adalah 173. Maka untuk nomor 12 jawabannya adalah bebek. Oke, sekarang kita lanjut untuk teks yang kelima. Dalam suatu industri, pendapatan dari sebuah mesin pada setiap T adalah FT, di mana katanya FT itu dirumuskan dengan ini. Kemudian ada biaya servisnya dirumuskan dengan ini. Kemudian ada lagi keuntungan, di mana katanya keuntungan itu dirumuskan menjadi ini. Berarti ada 3 di sana. Yang pertama ada yang namanya pendapatan. Nah, yang pertama ada namanya pendapatan. Pendapatan itu tadi dirumuskan dengan FT. FT-nya sama dengan 850, kemudian dikurangi dengan 12T, kurang 3T kuadrat untuk T dari 3 sampai 14. Kemudian ada lagi biaya. Biaya dirumuskan dengan GT. GT sama dengan 150 ditambah dengan 8T lalu ditambah 2T kuadrat. Nah, T-nya juga sama dari 3 sampai 14. Lalu kemudian ada untung. Nah, untung ini dirumuskan dengan UT. Katanya UT itu adalah FT kurang GT. Berarti tinggal kita kurangkan aja FT dengan GT. Sehingga kalau kita kurangi 850 dikurangi 150, ini adalah 700. Min 12T kurang 8T adalah min 20T. Min 3T kuadrat kurang 2T kuadrat adalah min 5T pangkat 2. Nah, jadi masing-masing sudah ada fungsinya ya. Ada FT, GT, sama UT. Nah, lalu pertanyaannya nomor 13 begini. Jika pada tahun KX besarnya keuntungan dari mesin produksi ini adalah 400 juta rupiah. Jadi saat tahun KX katanya keuntungannya adalah 400 juta. Nah, kita nggak tahu ini tahun KX ini tahun berapa. Maka kita akan cari tahu caranya. Karena dia bicara tentang keuntungan saat 400 juta, berarti boleh kita buat begini. UT
sama dengan 400. UT-nya tadi 700 dikurangi dengan 20T kurang lagi dengan 5T kuadrat, nilainya sama dengan 400. Oke, kita pindah ruas, kita pindahin ke sebelah kanan, berarti jadinya positif 5T kuadrat ditambah dengan 20T, 400 kurang 700 berarti min 300 sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita bagi 5, berarti jadinya T kuadrat tambah 4T kurangi dengan 60 sama dengan 0. Tinggal kita faktorin, berarti faktornya adalah T plus 10 kali T minus 6. T minus 6 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh bahwa nilai T-nya sama dengan 6. Sementara kalau yang ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai T-nya minus. T itu tadi bicara tentang waktu. Tidak pernah waktu itu nilainya minus, gitu ya. Jadi yang ini tidak memenuhi. Nah, yang ini tidak memenuhi. Sehingga dia tanya, saat keuntungannya 400 juta, maka itu terjadi pada tahun keberapa? Berarti jawabannya adalah tahun ke-6. Jadi jawabannya adalah cantik. Oke, itu untuk nomor 13. Kemudian nomor 14. Mesin produksi ini masih memberikan keuntungan jika rentang waktu UT memenuhinya berapa? Mesin memberikan keuntungan. Memberikan keuntungan itu berarti saat untungnya lebih dari 0, gitu ya. Itu kondisinya. Jadi supaya tetap untung berarti UT-nya ini harus lebih besar daripada 0. Nah, tadi keuntungannya dia itu dinotasikan dengan ini ya. Berarti boleh kita langsung tuliskan 700 min 20T lalu min 5T pangkat 2 lalu lebih dari 0. Ini sama-sama kita bagi minus 5, berarti kalau dibagi minus 5, min 5T kuadrat dibagi minus 5 itu jadinya T kuadrat. Kemudian min 20T dibagi minus 5 jadi positif 4T. 700 dibagi dengan minus 5, minus 140. Karena dibagi minus berarti tanda berubah, jadinya lebih kecil dari 0. Nah, ini tinggal kita faktorin. Faktornya adalah T ditambah dengan 14 kali dengan T min 10 lebih kecil dari 0. Maka dari sini kita peroleh nilai T-nya sama dengan 10. Dari sini nilai T-nya sama dengan minus 14. Nah, adik-adik perlu kalian ingat ketika di sini tandanya lebih kecil, ya, maka nanti penyelesaiannya langsung aja kita buat diantara ya. Jadi nanti T-nya itu ada diantara yang paling kecil sampai paling besar, berarti minus 14 sampai 10. Itu ya. Min 14 sampai 10. Nah, ini untuk penyelesaian pertama. Penyelesaian yang kedua, tadi kan di atas diketahui bahwa soalnya itu T-nya itu dikasih tahu rentangnya. Rentangnya dari 3 sampai 14. Berarti yang kita peroleh tadi itu nih harus kita iriskan. Kita iriskan dua-duanya ya. Kita iriskan yang pertama kita urut dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah minus 14. Yang kedua adalah 3. Ketiga adalah 10, lalu yang terakhir adalah 14. Nah, cara mengiriskan yang pertama, di awal dikatakan kan rentangnya dari 3 sampai 14. Berarti ini 3,
14-nya di sana. Nah, jadi gini, kalau di antara 3 sampai 14, nah cara nulisnya gini ya. Kemudian yang kedua tadi dari antara yang ini. Dari antara min 14 sampai 10. Ini min 14. Yang ini 10. Sehingga kalau ditanya mana yang menjadi penyelesaian, penyelesaian itu adalah yang kena batas garis paling banyak. Nah, jadi yang paling banyak itu ternyata dari sini. Nah, sehingga nanti penyelesaiannya menjadi T di antara 3 sampai 10. Maka jawabannya adalah ayam. Nomor 15. Pada saat mesin produksi ini tidak lagi memberikan keuntungan. Tidak lagi memberikan keuntungan pertama kali, maka pendapatan dari mesin tersebut adalah R juta rupiah. Maka berapa nilai R-nya? Jadi katanya mesinnya tidak lagi memberikan keuntungan, berarti kalau tidak memberikan keuntungan minimal balik modal atau balance ya. Jadi dia nggak rugi, nggak juga untung gitu ya. Berarti pada saat dia pertama kali tidak memberikan keuntungan, berarti boleh kita katakan bahwa untungnya itu nilainya sama dengan 0. Nah, jadi keuntungannya sama dengan 0. Berarti dia sudah tidak untung, tidak rugi, balik modal ceritanya, gitu kan? Nah, lalu kita lihat lagi persamaan daripada UT tadi. UT itu kan persamaannya 700 min 20T min 5T kuadrat. Nah, 700 min 20T min 5T kuadrat sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi kita sama-sama bagi minus 5. Berarti jadinya T kuadrat tambah 4T dikurangi dengan 140 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktor. Tadi faktornya sudah nemu, T ditambah 14 kali T min 10 sama dengan 0. Jadi pertanyaannya, pada saat tahun keberapakah dia tidak memberikan keuntungan? Pada saat tahun ke-10. Nah, tahun ke-10 sudah tidak ada untung lagi. Di sini sudah balik modal. Dah. Lalu dia tanya, pada saat tersebut pendapatannya berapa? Kita lihat, pendapatan tadi di awal dirumuskan dengan FT ya. Pendapatan itu dirumuskan dengan FT. FT-nya itu sama dengan 850 dikurangi dengan 12T, kemudian dikurangi dengan 3T kuadrat. Nah, jadi dia tidak memberikan keuntungan pada tahun ke-10, berarti T-nya kita tinggal ganti 10. Jadinya F10 sama dengan 850 dikurangi 12 kali 10 berarti 120, dikurang 3 kali 10 kuadrat berarti 300. Nah, maka nanti ini jawabannya menjadi 430. Nah, inilah berarti besarnya si R tadi. Sehingga jawabannya adalah cantik. Oke, yang terakhir kita lanjut ke teks 6. Teks 6, sebagai pegawai toko A, B, C, D, dan E mengikuti program jaminan kesehatan BPJS seperti terlihat pada tabel. Persentase pegawai perempuan di toko A, toko B, dengan toko C adalah 50% masing-masing. Sementara di toko D dan E adalah 60% masing-masing. Nah, di sini clue-nya adalah persentase perempuan di toko A, B, C adalah 50%. Sementara kalau perempuan di toko D dan E adalah 60%. Sekarang kita lihat jumlah pegawai masing-masing dari A, B, C, D, E sudah dibuat di tabel, yaitu 60, 70, 80, 100 dan seterusnya. Kalau misalnya saya tambahkan lagi sebuah tabel di sini,
Saya tambahkan lagi. Kemudian kita akan cari perbandingan antara pegawai perempuan dengan pegawai laki-laki. Tadi kan katanya di kota. Nah, di kota A, B, C, D masing-masing 50%. Berarti 50% itu sama dengan setengah. Setengah dari 60 berarti perempuannya adalah 30. Nah, ini 30, laki-lakinya berarti 30. Di kota B masing-masing setengah-setengah, berarti ini 35, yang ini 35. Kemudian di kota C 40. Sementara kalau kota DE 60%, berarti 60% dari 100 adalah 60. Berarti laki-lakinya 40. Kemudian kalau yang E 60% daripada 110 itu sama dengan 66. Nah, 66 berarti laki-lakinya adalah 44. Oke, sekarang kita lihat nomor 17. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut, benar atau salah. Yang pertama adalah total pegawai perempuan di toko C, D, dan E adalah 166. Total pegawai perempuan di toko CDE. Kita fokus CDE. CDE berarti yang ini. Nah, benar enggak? Totalnya itu adalah 166. Nah, ini kalau kita totali 40 tambah 60 itu 100 ditambah 66 166. Berarti pernyataan 1 ini bernilai benar. Oke, yang kedua adalah rasio jumlah pegawai laki-laki dari toko B dan C adalah 3:2 pegawai laki-laki. Nah, berarti kita fokus di toko B dan toko C. Toko B dan toko C itu berarti laki-lakinya yang ini ya. Nah, B dan C. Berarti 35. Nah, yang ini adalah 35 berbanding 40. Atau kalau disederhanain sama-sama dibagi 5, ini jadinya 7:8. Sehingga yang kedua adalah salah. Ya, kemudian yang ketiga. Yang ketiga katanya rata-rata jumlah pegawai laki-laki pada toko C, D, dan E adalah 40 orang. Rata-rata jumlah pegawai laki-laki CDE. CDE. Nah, berarti tinggal kita totalkan aja ya. Tadi kan CDE jumlahnya adalah 166. Berarti kalau ditanya rata-ratanya, rata-rata itu sama dengan 166 dibagi dengan 3. Nah, berarti ini sekitaran 55, sekian ya. Sehingga yang nomor 3 juga salah. Berarti pernyataan 1 benar, 2 salah, 3 salah, maka jawabannya adalah cantik. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS adalah berapa orang? Oke, sekarang kita cari pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Nah, kita fokus nih ke peserta BPJS. Peserta BPJS kan yang ini ya. Lalu di sini perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan yang menjadi peserta BPJS. Berarti ini boleh kita tambahkan lagi tabelnya di sini. Ini kita tambahin. Nah, ya, ini peserta laki-laki, yang ini peserta perempuan. Yang diketahui bahwa perbandingan pegawai laki-laki dengan perempuan peserta BPJS di kota A adalah 3:2. Maka kalau dicari berapa banyak pegawai laki-lakinya, berarti langsung kita buat aja 3 per total daripada perbandingan. Kenapa ditotalin? Karena yang diketahui adalah total keseluruhan, yaitu 40. Jadi 3/5 dikali dengan 40. Maka nanti ini jawabannya adalah 24. Jadi pegawai laki-lakinya adalah 24, berarti perempuannya 16. Atau sisanya 40 kurangi 24. Kemudian berikutnya di kota B katanya 1:1, berarti pegawai laki-lakinya adalah 30, perempuannya juga 30.
Berikutnya yang di kota C 2:3, berarti 2/5 kali 50. Nah, itulah laki-lakinya, gitu ya. Berarti sama dengan 20. Berarti yang ini 30. Lalu berikutnya di kota D 1:1, berarti masing-masing 20. Lalu di kota E 2:3, berarti 2/5 untuk laki-laki ya. 2/5 dikali dengan 80. Nah, 80 bagi 5 adalah 16, berarti di sini adalah 32. 80 kurangi 32 berarti 48. Sekarang kita lihat pertanyaan yang 18. Selisih jumlah pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Pegawai laki-laki dan perempuan peserta BPJS. Berarti kita hitung total daripada perempuan. Ini kalau kita hitung totalnya 6, 2 tambah 3 5, tambah 2 7, tambah 3 10, tambah 2 126. Nah, itu untuk totalnya perempuan. Total untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan 6 tambah 8 itu 14. Kemudian 1 tambah 1 2, tambah 3 5, 8 10 144. Maka kalau dia tanya selisihnya berarti 144 dikurangi dengan 126. Berarti jawabannya adalah 18. Sehingga opsinya adalah bebek. 19. Jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS terbanyak di mana? Jumlah pegawai laki-laki peserta BPJS. Nah, yang ini ya. Nah, yang terbanyak itu berarti ada di sini. Di kota E, ya. Ada di kota E. Sehingga jawabannya adalah Eko. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Nomor 20, toko yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS lebih dari 9 orang. Selisih jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS yang lebih dari 9. Nah, jadi untuk memudahkan pengerjaan soal nomor 20, mungkin saya pindahin aja ya data yang ada di atas. Nah, kita ambil data yang nih. Nah, ya, yang ini bukan BPJS. Nah, jadi saya tuliskan aja di sini. Nah, ini adalah non BPJS. Non BPJS ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang ada di kota A, kota B, C, D, dan E. Nah, ini saya pindahkan datanya. Oke, kita lihat yang pertama non BPJS untuk yang laki-laki. Berarti yang laki-laki itu fokusnya yang ini ya. Dimana datanya adalah 6, 5, 20, 20, 12. 6, 5, 20, 20, 12. Kemudian yang perempuan 14, 5, 10, 40, 18. 10, 40, 18. Nah, lalu pertanyaannya tadi adalah selisih dari laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti BPJS yang lebih dari 9. Yang pertama kita lihat toko A. Toko A kan laki-lakinya 6. Toko A laki-lakinya 6, perempuannya 14. Nah, kalau kita perhatikan berapakah selisihnya? Selisihnya ini adalah 14 kurang 6 berarti 8 ya selisihnya. Sementara kalau di toko B selisihnya itu 0. Kalau di toko C selisihnya adalah 10.
di toko D selisihnya adalah 20, sementara di toko E selisihnya adalah 6. Nah, yang dia minta yang lebih dari 9. Berarti yang lebih dari 9 adalah ya cuman di toko C dan di toko D. Ya, sehingga yang nomor 1 ini salah, nomor 2 salah karena ada toko B-nya ya. Nomor 3 juga salah karena ada toko A dan toko B. Nah, berarti yang paling benar itu adalah yang nomor 4. Sehingga jawabannya adalah dodol. Oke? Oke guys, demikian pembahasan dari KRH. Semoga adik-adik bisa paham. Sampai di sini, kita bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.